Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ras Ramadana Nanditama. Saya dari kelas 2B. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS pengantar teknologi aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang modul sensor ultrasonik Arduino dan penggunaan aplikasinya untuk pengukuran jarak benda. Komponen yang akan digunakan dalam tutorial video ini adalah yang pertama ada ultrasonic sensor HCSR04, ada Arduino board, breadboard, dan jump wire, dan satu lagi LCD liquid crystal. Bagaimana sensor ultrasonic ini bekerja? Jadi si sensor ultrasonic ini memancarkan ultrasound pada frekuensi 40.000 Hz yang bekerja di udara dan jika ada suatu benda atau halangan yang ada di jalurnya, maka si ultrasound itu akan memantul kembali ke dalam modulnya. Modul ultrasonic HCSR04 ini memiliki 4 pin. Yang pertama itu ada ground, ada VCC 5 volt, trigger pin, dan echo pin. Pin ground dan pin VCC ini modul yang harus dihubungkan ke ground dan pin 5 volt pada Arduino board masing-masing. Dan pin trigger dan echo pin dikonekkan ke I/O digital pada Arduino board. Untuk bagaimana mengkoneksikan Arduino ke dalam breadboard-nya dan juga ke ultrasonic sensornya, di sini ada gambarnya yang disediakan oleh howtomechatronics.com. Di sini cukup jelas ya, pin trigger dan pin echo dikonekkan ke I/O digital. Nah, di sini saya akan mengkonekkannya ke dalam pin 12 dan 11. Dan di sini juga jelas untuk VCC dan ground-nya dikonekkan ke 5 volt dan ground. Misalnya, jika jarak benda 10 cm dari sensor dan kecepatan bunyi ultrasound ini 340 meter per second atau 0,034 cm microsecond, gelombang suara tersebut perlu menempuh sekitar 294 microsecond. Tetapi apa yang kita dapatkan dari echo pin akan menjadi 2 kali lipat angka itu karena gelombang suara tersebut harus bergerak maju dan memantul lagi ke echo pin. Jadi untuk mendapatkan jarak dalam sentimeter kita harus mengkalikan waktu tempuh yang diterima dari pin echo ini dengan 0,034 dan membaginya dengan 2. Tadi sudah dijelaskan ya teman-teman sedikit tentang sensor ultrasonik ini. Maka proses selanjutnya adalah proses merakitnya ultrasonik ini dan menggabungkannya kepada Arduino ini. Maka simaklah proses pembuatan perakitan Arduino ini. Yeah.
Untuk modul LCD atau liquid crystal ini, ada 4 pin yang digunakan, yaitu ground, VCC, SDA, sama SCL. Yang pertama, ground itu dikonekkan di breadboard-nya sesuai dengan ground-nya sendiri, atau biasa yang negatif di breadboard-nya. Dan untuk VCC-nya dikonekkan ke yang positif di breadboard-nya. Nah, selanjutnya untuk yang SDA ini saya mengkonekkan ke port analog yang H5. Dan untuk yang SCL-nya saya masukkan ke port A4 analog. Setelah merancang Arduino-nya, maka selanjutnya adalah kita konfigurasi programmingnya. Yang pertama, masukkan dulu library-nya untuk LCD-nya. ICE2 C.H. Ini pakai C, saya pakai Q. Selanjutnya kita deklarasi dulu variabel-variabel yang digunakan untuk sensornya. Yang pertama, trigger pin dengan tadi dimasukkan ke pin nomor 11. Selanjutnya ada echo pin dimasukkan ke pin 12. Selanjutnya kita masukkan deklarasi variabel untuk waktu yang nantinya untuk menyimpan data waktunya. Yang kedua selanjutnya deklarasi juga jaraknya yang akan menampung hasil jaraknya nanti. Nah, yang terakhir deklarasi si liquid crystal-nya dulu. Di sini tuh 16 pixel kolom dan 2 baris. Jadi si layar itu mempunyai 16 kolom dan 2 baris. Oh, ini salah, belum orange. Nah, kalau di Arduino itu kelihatan kalau misalnya fungsinya belum orange atau apa, berarti itu ada salah penulisan. Jadi bisa diubah lagi. Jadi kita bisa tahu mana yang salahnya. Selanjutnya kita masuk ke void setup-nya. Yang pertama kita konfigurasi pinnya dulu. Pin mode. Nah, bisa kelihatan di sini orange berarti sudah terrekognisi si fungsinya. Biasanya kalau udah jadi M kecil, nah itu berarti salah. Trigger
trigger pin sebagai output. Pin echo pin sebagai inputnya. Nah, di sini juga input atau output itu berubah menjadi warna biru muda. Berarti terkoneksi si komennya. Selanjutnya kita serial begin. Nah, serial begin ini fungsinya untuk menampilkan output jadi di serialnya, di layar serialnya. Jadi bisa terlihat inputnya sebagai gimana. Dan kita masukkan LCD-nya. LCD begin. Nah, di sini juga sama. Kalau ini serial, outputnya ditampilkan di serial. Nah, di sini outputnya ditampilkan di LCD, di liquid crystal tadi. Selanjutnya masuk ke void loop. Nah, void loop ini kode yang dimasukkan di void loop ini akan run secara terulang-ulang, maka disebut void loop ini. Nah, yang pertama kita tuh harus memastikan bahwa si trigger pinnya itu clear, sehingga harus diatur trigger pinnya itu menjadi low. Caranya dengan seperti ini. Digital write trigger pin low. Di sini terlihat ya, di sininya biru, maka sudah terrekognisi. Sama di sini juga oranye. Sebenarnya codingan Arduino sama C++ itu tidak jauh beda ya, karena Arduino ini berbasis sama C++ tadi. Nah, setelah itu diberikan delay selama 2 microsecond saja. Nah, di sini harus dipakai S, karena kalau tidak dipakai S itu tidak akan jalan kodenya, tidak orange. Di sini 2 microsecond saja. Kan dalam di code ini disebutkan bahwa trigger pinnya itu awal-awal di loop pertama kita lakukan dulu agar tidak mengeluarkan gelombang suara selama 2 microsecond. Nah, gimana caranya agar menghasilkan gelombang suara? Seperti caranya sama ya, digital write tadi. Tapi di sininya high, bukan low. High di sini berarti si pinnya itu aktif, dinyalakan. Kita diberikan delay dalam microseconds 20 microsecond saja. Nah, jangan lupa kalau sudah dinyalakan seperti tadi, kita harus dimatikan lagi agar trigger pinnya itu tidak mengeluarkan gelombang suara secara berulang-ulang. Kita lakukan lagi. Nah, sekarang jika sudah trigger pinnya di set, kita menghitung waktunya. Waktu. Nah, bagaimana menghitung waktu? Nah, menghitung waktu itu menggunakan fungsi push in. Nah, push in ini membaca waktu yang ditempuh dalam waktu gelombang waktunya dan memasukkan nilai itu ke dalam
variabel waktu. Nah, fungsi ini memiliki dua parameter. Yang pertama adalah nama pin echo yang digunakan, dan yang kedua bisa ditulis high atau low. Nah, di sini dituliskan echo pin high. Kenapa high? High di sini berarti push in akan menunggu pin menjadi high yang disebabkan oleh gelombang waktu tadi, gelombang suara tadi yang dipantulkan dan akan memulai timing. Timing di sini menghitung waktu antara jarak berapa lamanya gelombang waktu yang dikeluarkan oleh trigger pin sampai ke waktu echo pin. Nah, kemudian akan menunggu pin menjadi low ketika gelombang suara berakhir dan menghentikan timing. Nah, pada akhirnya fungsi tersebut akan mengembalikan panjang pulse ke dalam microsecond. Jika sudah selesai, kan waktunya sudah dihitung ya tadi. Sekarang menghitung jaraknya. Nah, jarak ini sama dengan waktu tadi dikali 0,034. Nah, kenapa 0,034 ini? Kan tadi sudah dijelaskan sebagaimana yang dijelaskan dalam perhitungan tadi. Nah, di sini dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena bolak-balik ya, ke trigger pinnya ke benda ke echo pin. Tadi kan sudah di coding ya si loopnya tadi. Nah, di sini sekarang kita coding outputnya. Yang pertama untuk serial monitornya dulu. Print, namanya print saja. Untuk mengoutputkan di serial monitor sebenarnya mudah ya. Pertama serial dot print saja sebenarnya. Dan kurung buka, masukkan output yang mau, jarak benda. Serial.print lagi, kita masukkan variabel jarak. Dan serial print lagi, tapi di sini menggunakan ln. Nah, print line yang fungsinya untuk memberikan spasi ke yang selanjutnya. Kita si serial monitor sudah bisa, maka selanjutnya kita mau si jarak benda ini muncul di liquid crystal tadi, di LCD tadi. Nah, caranya kita set dulu si kursornya. Set kursor ini maksudnya kita mau di mana si teksnya itu. 0.0 berarti ada di tengah. Selanjutnya lcd.print sama seperti serial tadi, cuma diganti LCD-nya saja. Benda LCD dot
print jarak, masukkan variabel jarak. Sini LCD dot print lagi. Dari sini tidak usah dimasukkan print n karena tidak akan, karena si teksnya itu hanya berada di tengah-tengah layar aja, tidak akan bergeser-geseran. Print, oh iya, masukkan sentimeter. Nah, di sini berikan delay agar lebih jelas lagi si tampilannya. Nah, gantinya tidak terlalu cepat. Di sini delaynya dalam bentuk milimeter saja, tidak usah dalam bentuk microsecond. Jika microsecond itu, karena microsecond itu terlalu cepat, maka di sini menggunakan millisecond saja. 200 millisecond. Kita coba upload lagi, compile lagi. Sudah uploading berarti sudah di-compile, tidak ada yang salah, dan uploading berarti si coding ini sudah dimasukkan ke dalam Arduino tadi. Nah teman-teman, jika sudah bisa berhasil di-compile dan sudah bisa di-upload, maka hasil akhirnya akan terlihat seperti yang ada di gambar ini. Sebenarnya untuk sensor ultrasonic ini penggunanya sangat banyak sekali ya teman-teman. Yang pertama, contohnya bisa digunakan untuk sensor yang digunakan dalam parkiran mobil atau motor misalnya. Jika ada motor yang melewat, si gerbangnya itu bisa terbuka atau tertutup. Nah, bisa juga untuk ditempelkan di belakang mobil untuk mendeteksi mobil dan pagarnya, tembok mobil dan mobil. Jika mobil sudah mendekati tembok, maka akan terdeteksi oleh si ultrasonic, dan bisa juga digunakan alat Arduino yang menghasilkan suara juga. Dan jika misalnya sudah mendekati 5 cm, akan bunyi bip 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 bip. Nah, bisa juga selain itu sensor ultrasonic ini bisa juga dijadikan radar ya teman-teman. Mungkin segitu saja video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.